Ya, shalom, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Priyanto Samasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, berikut ini saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana tanggapan dari seorang hamba Tuhan yang sedang berada di Amerika Serikat, ya, atau memang ya keluarga hamba Tuhan ini tinggal di Amerika Serikat, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ini adalah terkait serangan yang dilakukan oleh Israel Amerika Serikat terhadap Iran dan juga soal meninggalnya pemimpin tertinggi Iran yaitu Ayatollah Ali Khamenei. Dan langsung saja kita akan dengarkan lewat video berikut ini. Kita akan membahas apa yang Alkitab katakan, apa yang sedang terjadi. Semuanya matching. Makanya kita harus menceritakan bahwa kebenaran daripada Alkitab itu sah. Karena sudah tertulis, akan terjadi, sedang terjadi, dan pasti terjadi. Nah, saudara kasih. Semenjak 14 hari yang lalu, ya, Israel mengatakan roaring lion. Roaring lion itu apa? Singa yang mengaum. Itu gerakan daripada Israel. Dan Donald Trump menyatakan Operation Epic Fury. Operation Epic Fury artinya apa? Kemarahan yang besar, kemarahan yang masif. Nah, saudara kasih, itu terjadi dari 14 hari yang lalu. Tidak sampai 24 jam, ini kronologisnya. Ya, Ayatullah Khamenei dinyatakan wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu fakta dan kenyataan. Walaupun sebetulnya sudah diketahui beberapa jam sebelumnya, tetapi mereka mengatakan, oh, gengsi, dia apa namanya, gengsi, saudara kasih, ya, pemimpinnya kalah, ya. Tapi setelah Netanyahu dan Trump mengatakan announcement, bahkan sudah ada bukti nyata, akhirnya mereka mengakui within 24 hour Ayatollah Khamenei sebagai pimpinan rezim Republik Iranian innalillahi. Nah, saudara kasih, di dalam sejarah perang, kalau rajanya, kalau pemimpinnya mati, dinyatakan kalah. Ya, atau menyerah pakai bendera putih. Nah, ini sudah jelas mati. Ayatollah Khamenei masih perang terus. Makanya, saudara kekasih, Trump mengatakan announce Amerika dan Israel menang. Karena apa? Ya sudah jelas pemimpinnya sudah mati. Bukan hanya pemimpinnya saja, keluarganya. Ya, keluarganya apa? Dan 40 menteri-menterinya juga dinyatakan mati pada hari pertama. Nah, jadi kembali lagi ya secara sah legalnya menang. Makanya Donald Trump nggak omon-omon bahwa Amerika menang, sudah jelas. Ya, pemimpin perangnya mati. Ya, tapi kenapa masih diteruskan? Karena masih belum menyerah. Walaupun sudah kalah tapi belum menyerah, ya, sampai titik darah penghabisan. Apa yang dilakukan oleh Iran? Dia menyikat koalisi-koalisinya, negara Arab sendiri. Negara Arab sendiri. Ya, Arab sendiri, Saudi disikat juga, Qatar juga, Kuwait juga. Ada yang aneh mengenai Qatar, ya. Saya pribadi, saya sudah 2 kali ke Qatar. Ya, waktu yang kedua, tahun berapa kami ke Qatar? Tahun 2017 atau 2018. Ya, yang kedua kali saya mau menyeberang ke Dubai, Thailand, ya, dinyatakan oh nggak bisa, ditutup, katanya. Kenapa? Sekitar tahun 2018 itu ada indikasi katanya Qatar ini terlibat dengan organisasi-organisasi terlarang. Ternyata pemimpin-pemimpin Hamas ada di sana, pemimpin Hizbullah ada di sana, ada di Qatar, nangkringnya di Qatar, ya. Enjoy di sana, sedangkan rakyatnya disuruh perang. Nah, saudara kekasih, nah sekarang ini
negara Arab sendiri dikatakan, ya, Kuwaitnya lah diserang, Abu Dhabi-nya, UAE, United Emirat Arabnya pun diserang oleh Qatar. Nah, saudara kekasih, di dalam nama Yeshua HaMashiach ada apa? Kalau perang antara Iran memperebutkan Gaza dan Hizbullah itu agama, kenapa orang Iran sendiri sekarang menghantam negaranya sendiri, agamanya sendiri? Itu kan suatu pertanyaan juga, ya. Kalau yang mereka berjihad memperebutkan Palestina dengan Masjid Al-Aqsa-nya, dengan Masjid Bait Elohimnya. Nah, saudara kasih. Nah, itulah Alkitab, bukan menurut saya. Ya, Alkitab dikatakan mereka itu adalah keledai liar. Ya, Alkitab mencatat dengan jelas, saudara kekasih, ya, pada saat Sarah tidak diberikan janji oleh Elohim Adonai Yahweh bahwa keturunanmu akan bagaikan pasir di laut. Wah, mana mungkin, saya sudah tua. Akhirnya diberilah Siti Sarah memberikan pembantunya, Siti Hajar. Ya, kamu tidur aja dengan pembantu saya, katanya kepada tuanku Abraham. Yang benar, kata Abraham. Benar, serius nih, serius. Why not, kata Abraham. Akhirnya tidurlah Abraham itu dengan Siti Hajar. Nah, pada saat Siti Hajar, pembantunya yang masih muda itu, saudara kasih, hamil, ya, dia mulai bertingkah, menyebabkan Nyonya Besar Siti Saroh marah. Akhirnya diusirlah ke padang gurun. Nah, di sanalah Siti Hajar menangis, berseru kepada Elohim. Elohim juga mendengar. Aku sudah mendengar penderitaanmu. Beri nama anakmu itu Ismail. Dan dikatakan Alkitab nih, jangan komplain ke saya, yang nanti karakternya bagaikan keledai liar yang akan menyerang ke kiri ke kanan. Nah, ini sudah terbukti, sudah kasih apa yang dinubuatkan di Alkitab ini sudah terbukti, ya, sekarang ini yang gara-gara ribut dengan Iran dan dengan Amerika, ya, koalisi Arabnya, sesama agamanya juga, ya, ditembakin dengan rudal-rudalnya. Abu Dhabi juga, bahkan terakhir itu ada lewat drone nih, di Qatar di Abu Dhabi, ya, kena juga di high rise-nya. Nah, saudara kekasih, ini yang terjadi. Beberapa hari yang lalu, Donald Trump mengatakan the war is ending soon. Ending soon itu akan segera berakhir. Wah, udah mulai tenang, senang dong. Karena dampak dari perang itu, saudara tahu, bakal akan kelaparan, minyak mahal. Nah, jadi saudara kekasih, ya, dikatakan, nah, di berita-berita Indonesia, beritanya bohong. Ya, Trump ketakutan, katanya, ya. Sebaliknya lah. Tetapi memang sudah tertulis. Ada 3 hal, ya, di dalam agama Islam itu boleh bohong. 1, masalah perang. 2, masalah keadilan. 3, masalah perselingkuhan suami istri. Boleh bohong, white lie. Jadi kalau dalam kondisi perang boleh bohong, udah tahu kalah pun ngakunya menang, ya. Dikatakan katanya, rumah sakit ditembak, sekolah ditembak. Ya, mereka ngumpet di belakang, katakan flying victim lah, ya. Nah, flying victim ya bohong artinya. Nah, tetapi agama Islam mengajarkan 3 hal boleh bohong. Kalau masalah perang boleh bohong. Ya, kedua masalah apalagi? Masalah keadilan, ya. Ketiga masalah perselingkuhan suami istri biar bisa dirujukan. Itu yang kita tahu. Saudara nggak usah belajar Al-Quran untuk mengetahui ini. Saudara tinggal googlein saja sudah keluar sekarang. 3 hal boleh berbohong. Nah, jadi kembali lagi, saudara kekasih, ya. Ada kebohongan-kebohongan, ya, yang
yang di YouTube itu, ya di media sosial itu banyak hoax ini sekarang, ya. Tetapi kan ini masalah serius. Ya kenapa dinyatakan sebaliknya? Karena memang dibolehkan untuk berbohong. Ya, kalau masalah perang, suami istri biar akur lagi. 3 hal. Nah, jadi saudara kasih, kalau saudara sudah mengerti itu, ada kebohongan-kebohongan di dalam berita. Tetapi yang tidak pernah bohong itu apa? Alkitab. Semuanya sudah tertulis, sedang terjadi, dan pasti terjadi. Nah, kita kembali dulu ke topik, saudara kasih ya. Apa dampak dari retaliation? Retaliation itu pembalasan, balas dendam daripada Iran itu, ya. Mereka akan membalas ke negara-negara koalisi karena sudah Saudi Arabia, Qatar, UAE, Yordan, Kuwait itu sudah menjadi koalisinya Amerika. Jadi mereka Iran ini sudah marah ya, merasa dikhianati oleh orang-orang Arabnya sendiri. Nah, saudara kasih, sebetulnya apa yang terjadi? Apakah Amerika, apakah Israel, apakah dunia membenci orang Islam? Tidak, saya pribadi pun mengasihi orang Islam. Don't get wrong. Tetapi yang harus kita lawan itu seharusnya adalah organisasi terlarangnya seperti Hamas, Hizbullah, Houthi. Itu organisasinya, saudara kasih, yang di Indonesia pun itu sudah terlarang. Indonesia itu the largest Muslim population in the world without syariah. Without syariah. Nah, jadi kalau orang nanya ke saya, where you from? I'm from Indonesia. Langsung keluar dari mereka. Indonesia is the largest Muslim population in the world without syariah. Nah, supaya jelas, without syariah. Nah, ormas terlarang ini sudah kasih menguasai Gaza, Palestina. Ya, kalau kita lihat dengan jujur, orang Palestina sendiri banyak yang kerja di Israel, mereka ada saling komunikasi, tetapi masalahnya yang memegang di Gaza itu, di Palestina itu adalah organisasi radikal yang terlarang itu, yang akan memaksakan untuk rezim. Begitu juga di Iran. Excuse me. Sudah tahu, dunia tahu bahwa sebelum Indonesia menjadi negara Muslim without syariah, Iran itu negara yang wonderful place, ya, dan orang-orangnya pun baik-baik. Saya ketemu banyak orang Persia, ya, orang-orang Iran itu orang Persia. Mereka nggak mau dibilang Arab juga, saudara kasih ya. Mereka baik-baik, ya. Mereka trauma ya karena oleh rezim Ayatollah Khomeini waktu itu 47 sampai 49 tahun yang lalu, ya, diambil alih Reza Pahlavi, ya, oleh rezim Muslim, dan semenjak itu mereka penuh tekanan. Ya, kalau mereka boleh jujur memilih rakyat Iran, mereka ingin Reza Pahlavi. Ya, tetapi Ayatollah Khomeini ambil alih. Semenjak itu ada pemaksaan, ya, hanya beberapa persen saja. Mereka berusaha keluar daripada Iran. Mereka berusaha keluar daripada Iran, dan mereka yang keluar dari Iran yang tadinya Muslim pun banyak yang kepahitan. Karena apa? Bebas memilih. Bebas memilih. Nah, jadi ada free will-nya. Tetapi di negara yang ditekankan seperti Syria, di mana-mana dipaksa. Ya, nah itulah pemaksaan itu bukan dari Elohim. Ya, karena Elohim itu tidak pernah memaksa. Dia mengetuk pintu hati. Yeshua HaMashiach. Barang siapa membuka hati, aku akan masuk dan menjadi Tuhan dan Rajamu. Didamaikan dengan yang menciptakan alam semesta karena dosa-dosa kita. Nah, jadi supaya jelas juga ranca fundamentalnya. Ya, selama 47 tahun, ya, Iran cukup ditakutin karena apa? Mereka punya nuklir. Ya, beberapa banyak presiden dalam 47 itu berkali-kali presiden berganti-ganti. Ya, presiden Amerika maksudnya, ya, berganti-ganti.
apa namanya, mereka nego dan mereka punya kekuatan untuk menteror, menakut-nakutin karena punya nuklir. Tapi pada saat Donald Trump muncul, ya dari hari pertama dia sudah wanti-wanti, nanti tunggu aku naik katanya. Dan kita tahu dengan senyapnya Black Hawk itu sudah kasih senyap, nggak ketahuan, atau disikat pusat nuklirnya sekitar beberapa bulan yang lalu, itu 8 bulan yang lalu, menyatakan Amerika hanya Trump yang berani. Ya, dia akan nego dulu. Ya, nggak bisa nego, nggak bisa baik-baik, sikat. Itulah Donald Trump. Ya, nah jadi supaya jelas, kalau Donald Trump mengklaim Amerika kemenangan itu sudah jelas. Tetapi kemarin belum selesai katanya. Berapa hari karena negosiasinya tetap belum, masih juga karena targetnya Donald Trump itu adalah mengambil alih Iran untuk merubah rezimnya. Kalau rezimnya masih di sana ya percuma aja. Nah itu kan targetnya adalah begitu. Makanya mau mengambil alih untuk mengembalikan Pahlavi untuk mengambil alih. Itu adalah target utamanya di Iran ini. Dan itulah keinginan. Ya sudah dinyatakan 5.000 protester kemarin itu mati. Protester aja 5.000 mati. Di sini satu protester mati di Amerika, seluruh dunia goncang. Ada 2, walaupun protesternya dinyatakan bersalah. Ya, pertama waktu di Minnesota ini. Ada protester bawa senjata, walaupun punya izin, punya senjata. Ya datang ke tempat protes ya ditembak. Kita kan nggak tahu, saya punya surat. Mereka nggak tahu. Nah, itu pun menjadi kasus nasional. Nah, di Iran 5.000 protester meninggal. Ya, makanya orang-orang Iran udah teriak-teriak. You nggak tahu, katanya, kalau you nggak tahu nggak usah ngomong. Itu kata orang Iran sendiri. Kalau nggak tahu bahwa rakyatnya sendiri ditembakin, dibunuhin. Nah, terakhir protesternya berapa jiwa Khamenei ini bertanggung jawab atas pembunuhan, atas pemaksaan rezimnya ini. Jadi itulah globalnya. Nah, tetapi sehari yang lalu belum selesai. We have to finish the job katanya. Bahkan hari terakhir dikirimnya ya 2.500 Marine itu angkatan laut, and 2.500 pelaut, awak kapal ABK. Jadi tahu sekitar 5.000. Dan kapal-kapal terbaik, kapal laut dikirim ke Middle East. Dan Hegseth sendiri mengatakan, ya, ini bukan law enforcement lagi. Ya, kalau law enforcement itu show off, menyatakan nih kekuatan tentara di salah satu negara. Ini sudah dipraktekkan. Belum pernah dalam sejarah. Ya. Epic Fury itu kemarahan besar Amerika dinyatakan. Ya. Nah, pertama targetnya hanya 200 target. Sekarang 2.000 target. Ya, dari kapalnya, pesawatnya. Karena apa? Nah, karena sudah dinyatakan kalah pun masih melawan, bahkan bukan nggak berani mereka menyerang Iran, nggak tembus-tembus. Ya, kalau di Indonesia beritanya lain, ya hoax semua, AI. Ya, berita AI, berita hoax sudah kasih. Ya itulah, karena orang Kristen tuh kalau masalah perang boleh bohong, ya. Saya nggak katakan semua orang Islam, tapi yang jelas ini itu dalam perang ini boleh bohong, dikatakan katanya Amerika kalah, Amerika ketakutan. Nggak ada takut Amerika. Nah, saudara kekasih, jadi kembali lagi, ini yang terjadi. Ya, katanya sudah mereda, Amerika sudah ketakutan. Ini belum, negosiasinya belum selesai. Bahkan tadi pagi, di sini masih pagi, saudara kasih. Ada berita lagi, karena semalam dikirimkan 5.000 Marine and Sailor dengan speedboat, dengan speedboatnya, rudalnya, segala peralatan canggih menuju Middle East. Dan ada target yang lagi di
Di pelabuhan itu, Hobart itu, ada namanya Pulau Craig Island. Disitulah pusatnya minyak-minyak Iran di sana. Disikat juga Surakasi. Ya, katanya udah mau selesai. Selesaikan dulu pekerjaannya. Nah, jadi kembali lagi ini yang terjadi. Ya, kalau sudah mengeluarkan the best marine dan sailornya 5.000 nggak main-main, itu biaya yang cukup. Gaji orang tentara di sini mahal, sudah kasih mungkin sekitar 100.000. Polisi aja gajinya 70.000 US dollar per year. Polisi. Jadi kalau tentara apalagi dalam keadaan perang ini mungkin satu orang bisa 100.000 lebih per year-nya. Nah, tapi Demokrat mencoba menutup gaji-gaji shutdown pada saat itu, kan nggak setuju tentara dikirimkan untuk mendeportasi imigran gelap. Ya. Nah, sekarang Demokrat diam karena ini benar-benar perang. Memang tentara itu harusnya berperang dengan luar negeri. Tetapi kalau siaga 1, itu peraturan militer boleh turun kalau ada chaos di negaranya. Nah, ini yang terjadi, Saudara kasih. Bayangkan berapa uang yang dikeluarkan untuk perang ini. Banyak, ya. Dari gaji tentaranya, belum logistiknya, belum senjatanya, belum kapal perangnya. Banyak sekali dikeluarkan dana buat berperang ini. Nah, mereka nggak mau main-main. Dan Amerika menyatakan negara terkuat, karena buktinya sampai hari ini China dan Rusia pun belum bergerak atau tidak bergerak. Nah, Saudara kasih imbas, ya, istilahnya karena digempur habis-habisan, diluluh lantahkan Teheran itu, bahkan target-target di mana base-base Hamasnya, base-base organisasi-organisasi terlarang itu ditarget oleh Epic Fury. Sudah ribuan yang kena, ya, dari pesawatnya, dari rumahnya, dari truknya, dari kapalnya. Banyak sekali karena berkembang terus numbernya, ya. Jadi kalau mau lihat dari Fox, ya, jangan lihat dari yang Tribun itu Fox, Saudara kasih. Ya, nah, Saudara kasih, ya, Kompas juga, kalau Kompas rada jujur sedikit. Nah, Saudara kasih, imbasnya apa? Ya, dari peperangan ini. Oh, Indonesia kan jauh, oh, Amerika kan jauh dari Middle East. Tunggu dulu, Saudara kasih. Tunggu dulu. Ya, dari beberapa bulan, sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, pernah ada mereka menteror, kata ada drone aneh lewat drone, ya, tapi langsung dilumpuhkan, ya. Bahkan di berita-berita dikatakan, oh, itu mah drone buat beli di Amazon, bukan drone buat perang. Tahu, Saudara kasih, di sini bisa beli drone di Amazon, ya, beli online langsung datang. Nah, Saudara kasih, di mocking, ya, tetapi sekarang sudah serius, ya, sudah serius. Ini berita dari FBI. Saya tinggal di California. Ya, 3 hari yang lalu, warning alert, dan dari FBI. Kalau FBI sudah warning alert, something serious is going on. Something serious is going on. Nah, bahkan ada salah satu pesawat Southwest, ya, ada orang pakai cellphone. Ya, biasa kan pakai handphone orang Arab itu kalau adzan tuh suka dikasih notis, wow, adzan. Ya. Saking ada yang ketakutan, dia telepon pilot, kasih tahu pilotnya, dan pesawat itu keluar daripada jalur, mengembalikan. Setelah diperiksa nggak ada apa-apa karena hanya ada A. Nah, itulah terjadi sekarang ini apa? Islamofobia. Jadi Islamofobia itu, Saudara kasih, dimulai semenjak 9/11. Ya, semenjak Twin Tower disikat, dunia digoncangkan. Ya, ada 6.000 dinyatakan meninggal lewat 9/11 itu. Tapi apakah mereka sudah dibasmi hilang? Enggak juga. Bahkan mereka bikin masjid di dekat 9/11. Karena apa?
Karena ada presiden-presiden Amerika yang kompromi, dimulai dari zamannya Obama, ya. Setelah itu Biden itu kan wakilnya Obama, ya. Bahkan Biden itu membukakan border, dibukakan sama si Biden itu. Penjahat, narkoba, pembunuh dimasukin. Jadi dengan arti kata kalau ada perang sivil di Amerika itu akan jadi tentaranya Demokrat itu, saudara kasih. Dan yang membiayanya siapa? Yang membuat Indonesia bangkrut, yaitu Soros. Yaitu di belakangnya semuanya. Nah, itulah politik-politik seulas di Amerika. Nah, saudara kasih. Nah, itu sekarang bayangkan saudara kasih. Amerika itu orang ngebelain gelap-gelap, dokter jadi cuci piring di sini hanya untuk tinggal di Amerika. Nah, ya sekarang dibukakan. Wah, itu apa? Jalan tol menuju surga itu. Nah, saudara kekasih, jangankan di Amerika, negara Indonesia yang hidup enggan mati tak mau juga, ya orang gelap itu diusir-usir, ya. Padahal apa untungnya gitu orang luar negeri ke Indonesia. Ya, orang Indonesianya susah cari kerja, apalagi orang di Indonesia aja imigrasi itu begitu sulit, apalagi Amerika di open border zamannya si Biden itu. Ya. Coba zamannya Biden, Afghanistan Amerika di Afghanistan kalah. Nggak ada apa-apanya, dia tuh boneka, sudah kasih. Ya. Nah, jadi kembali lagi sekarang ini, that's why make American great again. Ya, dengan dengan zamannya dari zaman Obama sampai Biden itu banyak sekali narkoba. Saya ini melayani narkoba, saya ini frontier daripada pelayanan narkoba, ya tahu sendiri ya. 300.000 dalam 1 tahun mati karena fentanyl. Nah, jadi dari hari pertama Donald Trump naik, ya dia balas, marahlah dia kalau maklum kalau dia ngamuk. Bayangin dia sedang di periode pertama dia bikin pagar yang hampir selesai clearing. Di zamannya Biden digagalkan, malah dibukakan. Bahkan ditembak 2 kali. Bayangkan, kita tahu Donald Trump ditembak kalau bukan Elohim Adonai Yahweh yang tangannya. Dia sudah, ya 2 kali lagi. Sekali lagi di lapangan golf. Nah, sudah kira pantas kalau Donald Trump itu dia ngamuk setelah ditembak kupingnya sudah kena. Tunggu. Nah, itulah. Dan kembali lagi lewat nubuatan, Donald Trump itu dipakai Tuhan untuk mengembalikan Amerika kepada kekristenan. Ya, seperti Raja Kores. Bangsa Quraisy kalau di Al-Qur'an. Raja Kores. Dia enggak rohani. Raja Kores enggak rohani. Dia rohana, tetapi dipakai Tuhan juga. Diurapi Tuhan untuk mengembalikan, menelanjangi. Ya, saudara kasih, it's not about politik. Ini data yang paling jelas. Di zaman Trump itu administrasi yang paling terbuka. Ya, namanya negara ada aja korupsi. Paling terbuka. Dan yang paling korup itu adalah zamannya Biden. Ya, saya berbicara sebagai orang Amerika. Ya, dan it's not about korup. Ya, ada agendanya yang melawan Alkitab, ya sesama jenis, aborsi, dan sekarang sudah terbuka aborsi itu darahnya diminum oleh gereja setan, oleh Illuminati, oleh Freemason. Ya, sekarang sudah terbuka dengan Epstein file itu. Yang paling menggentarkan dunia adalah apa? Bahwa pandemik itu adalah plandemik. Makanya diundur-undur lagi nih agenda mereka karena sudah ketahuan. Ya, si Bill Gates itu. Ini harus di Amerika itu harus ada data. Jangan menuduh tanpa ada bukti. Wah, itu praduga tak bersalah itu hukumnya berat di Amerika tuh. Kalau di Indonesia itu fitnah katanya. Nah, supaya jelas di sini. Ya, pandemik dibukakan, New World Order dibukakan. Ya, bagi orang Kristen dikatakan, ya, nanti ada one world religious, nggak bisa disatukan. Ya, baru saja terbuka sekarang ini lewat viral. Freemason itu merubah Yahweh menjadi God. God ini universal, semua agama boleh masuk. Dan ada tingkat level dari Freemason itu.
Level pertama, level kedua, level ketiga, dan yang paling atasnya mereka menyembah akal. Mereka menyatukan Yahweh, ya, menyatukan Baal. Alkitab dengan jelas di Al-Quran juga ada. Baal itu penyembahan untuk untuk pesugihan, penyembahan bayi. Molok itu yang disembah oleh istri-istri Salomon. Bahkan dibukakan Freemason itu siapa? Tukang-tukang batu yang membuat bangunan-bangunan indah. Bahkan di dalam, ini di luar Alkitab, di dalam Testimonial of Solomon, ya, Salomon itu istri-istri Salomon itu yang 700 plus 300 itu menyembah Baal dan Molok. Ada 72 fallen angel, malaikat-malaikat iblis, ya, membantu, itu dari Testimoni Salomon, membantu mereka untuk membuat tempel, ya. Dan Alkitab mencatat juga, ya, kejatuhan Salomon itu karena apa? Dia ikut kompromi dengan istri-istrinya yang menyembah Baal dan Molok. Nah, di Freemason itu diganti Yod He Vau He, ya, diganti dengan God. Ya, mereka Muslim boleh masuk, Buddha boleh masuk. Jadi Yahweh diganti dengan God, diuniversalkan. High power katanya, semua agama boleh masuk. Inilah juga target dari anti Hamasiyah. Ini akan membuat one world religious. Saudara kasih, there is no religious anyway. Pengikut Hamasiyah, Yeshua Hamasiyah disebutnya orang Kristen, bukan agama Kristen. Karena ada doktrin-doktrin manusia yang mendoktrin-doktrin ke agama Protestan, agama Katolik, agama Pentakosta. Saudara kasih, Yeshua Hamasiyah tidak membuat agama. Dia juru selamat bagi seluruh dunia. Dan sebentar lagi dia datang sebagai hakim yang adil. Nah, jadi saudara kasih supaya jelas ya. Tapi orang yang percaya, ya, akan diangkat. Nah, jadi kembali lagi semuanya sedang dibukakan. Nah, kembali back to focus, ya. Apakah Board of Peace akan terjadi? Itu adalah usaha manusia yang tetap kita harus hargai. Tetapi sudah tertulis akan semakin parah. Jadi what next sudah tertulis. Ya, bahkan semuanya sudah tertulis, peperangan pun 2000 tahun yang lalu. Nah, kita mencatat dengan jelas, ya, pada saat murid-murid 12 disciple, 12 murid bertanya kepada Yeshua Hamasiyah, apa tanda-tanda kedatanganmu yang kedua kali? Mereka retreat di Bukit Zaitun, bukan Ponpes Zaitun, saudara kasih. Ya, akan ada peperangan. Waspadalah, akan banyak nabi palsu. Waduh, kita nggak akan bahas itu. Sudah banyak yang pendeta palsu juga. Akan ada peperangan. Akan ada gempa bumi. Sekarang bencana di mana-mana. Ya, akan ada kelaparan. Ya, akan ada penyakit dan binatang buas. Dan semuanya harus terjadi. Ini yang berbicara Yeshua Hamasiyah. Yang pernah turun ke dunia, yang nggak pernah bohong satu kali pun. Makanya dia mati di kayu salib. Bisa menebus saudara dan saya. Karena dia adalah ada roh kades yang membuat dia tidak tidak berdusta. Nah, jadi kembali lagi saudara kasih. Dia yang tidak pernah berdusta, yang saya mengatakan akan ada peperangan. Ini baru awal daripada zaman penderitaan. Nah, jangan terlalu masuk dalam dulu. Kita lihat di fokus dulu. Nah, sekarang imbasnya apa? Ya, karena Iran membombardir Israel nggak kena-kena, jadi yang disikatnya tetangga-tetangga sebelahnya. Kuwait, Yordan, Qatar, Abu Dhabi, sampai banyak orang nggak bisa pulang. Nah, saudara kasih. Oh, Amerika kan jauh. Tapi sekarang ini dengan drone. Ya, drone-nya dari mana? Dibahas orang former FBI sendiri. Bisa lewat laut. Bisa ada di dalam sendiri. Sudah kasih bagi jihadis, mereka nggak perlu drone. Nah, sudah di-attack. Di-attack-nya apa? Berapa hari yang lalu, di dalam 2 jam di Michigan,
sinagog, ada truk nembak, akhirnya mereka menembaki. Ada 40 yang luka, tapi yang mati nggak jelas kemarin ini. Ya, ada lagi di Virginia Island. Sebelum nembak mereka teriak dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, pas mereka mau nembakin student, ada student yang bawa senjata. Hebat nggak? Orang di Amerika udah tahu orang tuanya nih. Waduh, anakku udah nggak aman nih. Jadi anak student pun dikasih pistol. Ya, anak-anak sekarang canggih, Saudara, biasa main game kan. Ya, ada truk, Allahu Akbar, langsung ditembak sama student, mati. Dia belum mengambil korban. Nah, ini yang terjadi. Jadi apa reaksi daripada mereka? Ya. Nah, Saudara kasih, Amerika pun sudah di-attack karena apa? Bukan dari luar. Dari zamannya itu sudah diselundupkan radikal-radikal itu. Dan Donald Trump sudah mengatakan, ya pada saat zaman Biden, jadi orang-orang Iran yang murni minta suaka itu sudah jelas. Sekarang ini bisa dideteksi. Ya. Tetapi ada juga yang rejim-rejim Iran yang Muslim yang anti Amerika juga masuk. Semuanya sudah terdeteksi. Hebat nggak? Donald Trump bilang, kita udah tahu siapa dan siapanya. Makanya udah dipantau duluan nih. Yang benar-benar involved dengan organisasi yang terlarang ini. Nah, jadi kembali lagi. Tetapi kenyataannya, Saudara kasih, bahkan di New York, ada 2 anak muda lempar bom molotov kepada protester. Nah, Saudara kasih. Nah, jadi sekarang ini, ya ada dampaknya. Indonesia jangan penonton aja. Saya dengar juga bahwa drone-nya Israel itu ada di mana? Ada di Singapura. Sudah kasih. Bingung ya. Lagi rapat PBB ya, pro Palestina. Ya. Ada 148 pro Palestina. Lucu, Saudara, memang PBB ini lucu, Saudara kasih. Ya. Yang dibenci oleh Amerika sama Israel itu bukan Muslimnya, Hamasnya. Nah, di Indonesia pun terlarang. Kenapa di pro? Ya, di pro itu kan ya mungkin berdasarkan agama, ingin mempertahankan Masjid Aqsa, yang di sini mau bikin itu. Nah, sekarang dengan ada Board of Peace, Trump, yaitu kan yang bikinnya Trump sama Trump sama Netanyahu. Pak Prabowo join, bahkan harus bayar pun join, Saudara kasih. Ya, orang Indonesia tuh senang yang gratis. Ini demi bayar triliunan hanya untuk join Board of Peace. Ya. Nah, jadi kenapa lagi kok ada Board of Peace, ada perang? Karena diajak nego nggak mau. Kalau dalam keadaan darurat udah nggak bisa nego, ya perang. Ini Saudara kekasih, ya. Nah, jadi kembali lagi, Saudara, dampaknya ya tentu saja akan ada seluruh dunia, bukan masalah perang nuklir saja. Ya, di Indonesia sudah nggak aman, di Amerika pun ada di dalam. Mereka sudah terang-terangan akan menggedor setiap rumah orang Amerika. Kenapa saya menceritakan begini? Karena kekristenan di Amerika itu comfort zone. Mereka tuh nggak pernah dianiaya. Ya. Nah, kalau kita berbicara akhir zaman, excuse me, ya, ada 3 doktrin yang saling sesat menyesatkan. Yang satu percaya pre-tribulation, ya. Yang kedua mid-tribulation, yang ketiga post-tribulation, yang mengatakan, oh, orang percaya akan diangkat duluan, katanya, tidak mengalami penganiayaan. Yang kedua, semua juga pengennya diangkat. Siapa sih yang mau dianiaya? Tetapi mengikuti Hamasyah itu adalah dianiaya. Carry the cross, deny yourself. Ya, karunia itu dari Yesus Hamasyah bukan hanya keselamatan, tetapi ikut menderita mengikut Yesus Hamasyah.
Nah, itu sudah tertulis, tapi jarang sekali diajarkan di gereja. Oh, ikut Yesus Hamasiah itu enak. Enak apa? Diampuni, amin. Kutuk jadi berkat, iya. Nah, yang dulu-dulunya ke Gunung Kawi, ya masuk Kristen, wah, setan masih punya, itu duit gue tuh. Pakai bangun gereja lagi katanya. Pakai nyumbang gereja, itu duit gue tuh duitnya. Karena saudara dan saya ada di bumi ini, saudara kekasih, saudara tahu, kena kutuk. Hai perempuan akan sulit, sakit bersalin. Hai laki-laki akan susah mencari nafkah. Ya, kita ini kena kutuk. Pada saat kita terima Yesus Hamasiah, kita diampuni dan dirubah kutuk menjadi berkat. Ya, tetapi uang-uang yang dari dulu dari Gunung Kawi itu nggak boleh dikuduskan. Nah, itulah pijakannya. Saudara kasih. Ya, makanya lewat purification, pemurnian hari-hari ini. Ya, habis-habisan. Tetapi yang murni hatinya, yang murni hatinya, ya, akan dibangkitkan, akan diluputkan. Nah, inilah saudara kasih. Pada saat saya bertanya, waspadalah, akan ada penganiayaan. Itu kata Yesus Hamasiah, engkau akan dibunuh, engkau akan disiksa oleh karena namaku. Oh, kita diangkat duluan. Semuanya juga pengennya begitu. Tetapi Yesus Hamasiah dikatakan ini adalah awal dari penderitaan zaman baru. Ini Yesus Hamasiah loh, bukan kata saya. Artinya waspadalah. Di dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 4. Waspadalah, jangan kau kecewa. Engkau akan dibunuh oleh karena namaku, karena mereka tidak mengenal Bapa dan Anak. Engkau akan dibunuh. Dan mereka yang membunuh engkau akan mengatakan, aku berbakti kepada Allah. Yohanes 16 ayat 1 sampai 4. Nah, kalau Yesus Hamasiah sudah mengatakan begitu, saudara kasih, berwaspadalah, bersiap-siaplah. Ya, artinya apa? Ya, barang siapa yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan yang bertobat dan dibaptis dan mengerjakan keselamatannya akan diluputkan. Diluputkan artinya apa? Kita harus tetap menyeberang air, tapi tidak akan hanyut. Kita harus tetap menyeberang api, tetapi tidak akan terbakar. Itu namanya diluputkan. Nah, persiapkan itu apa? Ya, kalau mereka itu meneror, akan membunuh dan saudara kasih. Ya. Dan dikatakan banyak orang akan murtad. Maksudnya bukan murtadin nih, murtad dari kekristenan. Mungkin jadi mu'alaf karena apa? Ya, jihadis itu punya target, baca syahadat atau dipencit itu. Nah, saudara kasih, itu harus dipersiapkan. Jadi bagaimana mempersiapkannya? Lari, kabur, bukan. Firman-Nya mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ya, bagaimana kita supaya jangan takut? Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau ada orang yang masih takut mati, belum percaya bahwa orang Kristen itu masuk surga. Ya, kalau kita sudah punya kasih yang sempurna, kita udah nggak takut lagi. Mati pun langsung masuk surga, lebih enak daripada hidup di dunia. Di surga jauh lebih enak dari di dunia. Beda surganya Allah dengan Semayim. Di Semayim itu kudus. Di tahtanya yang kudus. Ya, Aba Elohim Adonai Yahweh. Di sana ada Yesus Hamasiah. Mereka itu satu. Di sana ada dua. Mereka ada pujian-pujian. Haleluya. Praise of Yahweh. Day and night. Ya, tempatnya indah. Ya, tidak ada sakit, tidak ada penyakit. Hanya memuji, menyembah Tuhan. Nah, kalau surganya Allah, Akbar itu ada 72 bidadari. Beda. Makanya nama itu begitu penting. Nama itu begitu penting. Ya, sudah terbuka sekarang di Freemason itu. Yod He Vav He diganti dengan God. Makanya sebelum Hamasiah datang,
akan ada pemulihan segala sesuatu. Namanya dipulihkan, gerejanya dipulihkan. Nah, sudah tertulis semuanya di Alkitab. Jadi tidak akan menjadi baik-baik, tetapi akan lebih parah. Ini adalah awal. Bahkan di kitab Wahyu, future book dikatakan. Wahyu 6 ayat 8. Ya, ada kuda berwarna kuning, hijau kekuning-kuningan, pucat artinya apa? Orang ketakutan, pucat. Ya, penunggalnya bernama Maut. Dan mereka diberi kuasa. Siapa yang punya kuasa? Elohim Adonai Yahweh. Pada saat Yeshua HaMashiach mengatakan segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepadaku. Go katanya, menyuruh saudara saya. Beritakanlah Injil kepada semua bangsa. Jadikanlah segala bangsa muridku dengan apa? Dengan kasih dan kuasanya. Itu powernya. Tetapi si Maut ini, Wahyu 6 ayat 8, diberikan kuasa. Ya, untuk membunuh 1/4 dari penduduk bumi. Penduduk bumi itu 8 miliar. 1/4-nya adalah 2 miliar. Dengan apa? Dengan pedang, dengan kelaparan, dengan penyakit, dan binatang buas. Sudah kasih. Sudah tertulis. Baru mulai akan terjadi, sedang terjadi. Dan pasti terjadi lebih parah. Saudara dan saya mendoakan jengkang-jengking juga. Apa yang tertulis di Alkitab pasti terjadi. Jadi bagaimana? Kalau saudara bertobat total dan saya bertobat total di dalam rancangannya. Kalau mati pun adalah keuntungan langsung masuk surga. Tapi kalau saudara dan saya masih diberikan kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Keselamatan hanya ada di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, ke segala bangsa termasuk bangsa Israel pun. Karena bangsa Israel masih menanti-nantikan Mesias yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Jadi jangan ke Israel itu hanya wisata religi. Beritakan, buktikan. Karena mereka jealous. Kita ini infidel. Bangsa yang tidak bersunat. Kalau saya disunat dua-duanya, saudara kasih. Bangsa yang tidak disunat. Ya. Kafir. Beritakan. Karena besar kasih Elohim Adonai Yahweh atas dunia ini. Dikaruniakan putra Elohim. Jangan sebut anak Allah, marah orang Islam tuh. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Putra Elohim, Elohim kita namanya siapa? Yod He Vau He, Yahweh. Elohim yang disembah oleh Musa, Daud, Yakub, Abraham. Nah, saudara kasih, beritakanlah kasih, buktikan, saksikan bahwa dia adalah penyembuh. Dia merubah kutuk. Nah, jadi saudara kekasih supaya jelas. Ya, nah sekarang ini sudah jelas akan lebih parah. Jadi jalan solusinya apa? Bertobat total. Kalau Tuhan izinkan saudara dan saya sedang dimurnikan, masih hidup untuk memberitakan Injil. Dan apa janjinya? Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Disertai bagi siapa yang memberitakan Injil. Masih hidup saya. Berapa tahun saya memberitakan Injil. Ya, nggak hanya di Indonesia saja. Di Pakistan, di mana kepala saya halal, murtadin itu halal. Dan saya ditunggu di Pakistan. Ya, bukan saya bragging. Karena Tuhan yang suruh, hari ini saya masih hidup. Dan banyak jiwa yang dimenangkan. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Bagi siapa yang memberitakan Injil, yang nggak memberitakan Injil, banyak orang akan murtad. Ini Alkitab dengan jelas menyatakan. Jadi jalan satu-satunya apa? Ada apa? Bertobat total. Ya. Karena penganiayaan di depan mata. Jangan katakan, oh di Amerika kan aman. Kabur dari Indonesia gara-gara kasus 9 ke sini. Ya. Nggak aman juga. Ya. Di Afrika sudah banyak yang dibunuh orang Kristen. Hampir di pojok-pojok dunia. Apakah Amerika akan aman? Bukan menakut-nakuti, sudah di depan mata dan sudah tertulis akan terjadi, sedang terjadi dan pasti terjadi. Ya, letupan-letupan sudah nyata. Ya, di New York sudah ditangkap 2 orang pakai Allahu Akbar. Ya, jadi situ. Di Virginia Bagus ditembak lagi sama student. Jadinya kalah, saudara kasih. Padahal dia mantan tentara juga.
Hanya ditembak oleh student. Anak student itu latihannya pakai game. Wah, ini beneran nih. Ada teroris sikatnya langsung mati. Nah, sinagog sedang diutin. Nah, jadi kembali lagi. Saudara kasih sudah tertulis. Ya, yuk kita mari sama-sama bertobat. Ya, total. Di dalam kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itulah solusinya. Toh mati juga masuk surga. Enak. Daripada nanti nggak susah jual beli. Kecuali member 666 ditulis di jidatnya. Yang seharusnya ada nama bapaknya. Yad-He-Vav-He Yahweh. Sekarang mau 666. Kamu kalau nggak ditempelin 666, kamu nggak bisa beli. Nggak bisa sekolah. Nggak bisa ke mall. Nggak bisa ke gereja. Saudara kasih. Nggak bisa terbang. Nanti bagaimana memberitakan Injil? Filipus, setelah dia membaptiskan sida-sida dari Ethiopia, dia hilang langsung berangkat kemana? Ke Kaisaria. Saudara kasih, semuanya sudah tertulis. Dan kita bakalan mati anyway. Mati yang kekal bersama Yeshua HaMashiach, atau kita di neraka yang kekal. Nah, sekarang ini anti Hamasya dengan berbagai macam cara. Ya, memecah-becahkan dengan doktrin. Karena sebetulnya tidak ada doktrin. Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada doktrin. Bahkan ada yang missing juga. Dari Book of Henoch. Wow. Nggak boleh katanya sama Septaginta, sama Roma. Nggak boleh. Roma itu merubah segalanya, saudara kasih. Henoch itu sudah diangkat. Rapture duluan. Henoch dan Elijah yang sudah rapture duluan. Dia menulis nubuatan, tetapi tidak boleh oleh Roma. Tidak boleh karena apa? Terlalu keras katanya. Ada missing sudah kasih dari Malaiki ke mana? Ke Perjanjian Baru. Waktu Yeshua HaMashiach umur 12 tahun, kenapa hilang? Nongol-nongol umur 30 tahun. Ada yang di missing kan, tetapi di Book of Enoch itu ada. Justru itu yang penting. Kenapa dilarang? Siapa yang melarang? Mari kita cek. Semuanya harus dicek dari Roh Wakades atau bukan. Kalau manusia yang menghilangkan, akan menghadapi masalahnya. Ya. Nah, banyak hal sekarang ini terbuka di akhir zaman. Cek sudah kasih. Ya, kebenarannya. Cek. Nah, kembali lagi, ada apa? Ya gara-gara si Freemason itu. Ya, Yahweh diganti dengan God. High power. Bahkan yang menyatakan in God we trust itu Presiden Amerika itu juga Freemason. Apakah dia sudah sampai tingkat 33 grade? Itu kan kita belum tahu. Ada 14 presiden Amerika adalah Freemason. Ya, Abraham Lincoln juga, Washington DC juga. Nah, saudara kekasih, semuanya sedang terbuka. Tapi kita punya Bapa Yahweh Elohim Adonai. Nah, jadi kembali lagi, saudara kasih, di dalam nama Yeshua HaMashiach. In the end time, the knowledge will increase. Knowledge pengetahuan dunia adalah AI. Ya, tetapi pewahyuan dari Elohim sendiri, semuanya sedang dibukakan kebenaran. Apakah kita akan ikut dunia? Apa kita ikut Yahweh? Ya, Yod-He-Vav-He. Ya, kita akan dianiaya. Larilah, pergilah ke gunung-gunung. Itu kata siapa? Kata Yeshua HaMashiach. Ya. Ngapain di gunung-gunung? Keluar dari sistem. Dan ada digenapi juga di kitabnya, apa namanya, lebih detail lagi di kitab Book of Henoch. Ya, orang benar, orang pilihan, tidak mau kompromi dengan dosa. Tidak mau pasang mark of the beast. Mereka akan pergi nanam sendiri. Itu dalam Book of Henoch lebih detail lagi. Ya, kalau di Lukas 21 ayat 21, tinggalkan perkotaan. Nah, mari
semuanya harus diuji oleh Roh Wakades. Oleh Roh Wakades. Oleh karena itu saudara kekasih, ya, kenapa saya membawa judul kemenangan USA Israel? Ya sudah jelas, Khomeini-nya sudah mati. Kenapa Epic Fury belum berhenti? Harus dituntaskan dulu, diselesaikan dulu. Artinya apa? Ya kalau masih rejim-rejim juga yang megang Iran, apa untungnya bagi mereka? Mereka bukan hanya menghantam nuklirnya saja, tetapi akan merubah, mengembalikan Iran kepada Pahlavi. Itulah targetnya. Ya, nah jadi kemarin untuk sementara, klasifikasi sementara, Amerika dinyatakan menang. Tetapi Iran akan ngebalik apapun juga. Ya kalau namanya semut, kalau mau keinjak itu akan menggigit dulu. Tapi kembali lagi, saudara kekasih, ada satu ayat yang akan menjadi solusi kita di Wahyu 3. Di Wahyu 3 ayatnya 8, 9, dan 10. Ya. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Saya bacakan di ILT 3. Lihatlah, aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Karena engkau memiliki kekuatan yang kecil. Tetapi engkau memelihara firmanku dan tidak menyangkal namaku. Ini yang harus kita lakukan. Ya, ada janji yang luar biasa. Tapi ada harus bagian kita. Jangan diklaim janjinya, tapi kita nggak lakukan bagian kita. Ya, aku tahu, Yeshua HaMashiach, Yahweh tahu. Kekuatan kita kecil. Tapi engkau memelihara firman. Ya, melakukan taat. Firmannya apa? Memelihara firman itu takut akan Tuhan. Fear of the Lord. Barang siapa memelihara firmanku, Bapak Yahweh akan memelihara saudara dan saya. Apa yang harus dipelihara? Taurat, karena Yeshua HaMashiach datang, aku datang tidak membatalkan Taurat, tetapi menggenapi yang dulu tidak mampu jadi mampu. Apa Taurat itu? 10 hukum Taurat. Dan nomor keempatnya adalah Sabat. Jika engkau memelihara, aku akan memelihara. Selama langit dan bumi belum lenyap. Sudah lenyap belum? Belum. Tidak ada seiota pun akan dihilangkan. Tidak ada. Ya. By the grace, amin. Kita ada karena grace didamaikan, tapi kerjakanlah. Jika engkau mengasihi aku, lakukanlah segala perintahku. Segala, bukan sebagian. Dulu kita nggak mampu, tapi aku akan pergi kepada Bapa dan meminta another comforter. Siapa itu? Roh Wakades yang akan menolong saudara, yang akan menghibur saudara, memberikan kekuatan bagi saudara dan saya, dan menjadi guru kita di dalam pengurapannya. Nggak perlu guru lagi. Biarlah kita menjadi pelaku firman, diurapi. Dan pewahyuan akan datang kepada orang yang melakukan firman, yang memelihara firman. Oh kan kata Bapak Gereja, kata doktrin ini, nggak ada doktrin. Roh Wakades sendiri. Orang yang mau dimurnikan, orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, orang yang benar-benar mencari Yahweh Elohim Adonai, dan tidak kompromi akan dunia, akan disatukan. Itulah satuan tubuh Kristus. Kalau gereja nggak bisa disatukan, doktrinnya aja beda, ya dalam hatinya sesat menyesatkan, lagi kumpul halo shalom, itulah kemunafikan. Semuanya sedang dibukakan. Dan penghakiman dimulai dari rumah Elohim. Kenapa? Rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Kamu, ini Alkitab mengatakan, menjadikan sarang penyamun, banyak penyamun-penyamun di gereja. Bukannya bertobat, malah tambah jahat. Ya, apalagi kepala penyamunnya pun ada di sana, berdiri di atas mimbar, pembinasa keji. Nah, saudara kasih di dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya, karena engkau tidak menyangkal namaku. Namanya Yahweh. Bukan nama yang baru. Nama yang asli. Sudah dipalsukan, dikembalikan, saudara kasih. Ya, namanya bukan Allah, Yahweh. Saudara kasih. Ya, Elohim kita nggak ada namanya Allah. Saudara, sekarang ini saudara nggak usah ke Ibrani. Ya.
Di Google sudah tertulis jelas. Nama aslinya adalah Yod-He-Vav-He, Elohim yang disembah. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Saya bacakan aja nih. Nanti dulu deh sebelah. Lihatlah aku menyerahkan mereka yang dari sinagog setan. Ada sinagog setan. Waduh. Ya. Jemaah iblis di LAI-nya. Oh, itu kan gereja setan. Bukan. Ya. Yang menyebut dirinya sendiri sebagai orang Yahudi, padahal mereka bukan. Ngaku-ngaku Yahudi. Saudara dan saya ini adalah Yahudi rohani. Ya. Karena Elohimnya Yahudi namanya Yahweh. Kita menyembah Yahweh. Kecuali kalau saudara menyembah Allah, lain lagi itu Allahnya Arab itu. Kita ini Yahudi rohani. Ya. Kita ini kafir tetapi dicangkokkan kepada pokok anggurnya yang benar. Saudara ada Israel rohani. Ya. Kembali lagi. Sinagog setan mengaku dirinya Kristen tetapi berdusta. Gak boleh berdusta lagi. Disebutnya apa? Sinagog setan. Yang suka secret itu pendusta. Karena terang itu adalah transparansi. Terbuka. Ya. Kembali lagi Donald Trump. Administrasi Donald Trump itu administrasi yang transparansi. Dan orang Kristen harusnya transparansi. Kalau ada yang tertutup itu ada hidden agenda. Sekarang dibukakan semuanya. Ya, harus terbuka, harus transparansi. Ya. Lihatlah aku akan membuat mereka agar datang dan menyembah di depan kakimu dan mereka akan mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Artinya apa? Para pendusta yang mengaku Kristen ternyata berdusta itu disebut jemaah iblis atau gereja setan. Kata Alkitab bukan kata saya. Mari jangan berdusta. Mari kita transparansi. Dan dusta-pendusta akan mencium debu kakimu. Itu kata LAI. Ya, makanya jangan berdusta. Makanya kalau ada orang jujur, ada orang tulus, diusir dari gereja. Ya, tapi kalau ada donatur, walaupun berzina, dinaikin ke mimbar. Jangan main-main. Mimbar itu rumahku rumah doa. Gereja harus kembali lagi seperti gereja mula-mula. Ananias dan Safira bohong mati, padahal dia bukan penjahat. Nggak jujur. Ini diberikan ke mimbar. Mimbar itu kudus. Ya, ada syaratnya jadi diaken. Ada syaratnya jadi elders. Ada syaratnya jadi gembala, yaitu rela mati bagi dombanya. Kalau gembala nggak rela mati bagi dombanya, gembala upahan. Itu Alkitab, bukan menurut saya. Nah, inilah janjinya. Karena engkau telah memelihara firman. 10 Tauratnya. Termasuk sabatnya. Ketabahanku, aku juga akan memelihara. Siapa aku itu? Yahweh Sebaot akan memelihara saudara dan saya. Karena dialah yang menciptakan alam semesta. Yang hari-hari ini sedang murka. Karena apa? Karena umatnya tidak taat. Nah, jadi kembali lagi. Engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Dia akan meluputkan saudara dan saya kalau kita tidak menyangkal namanya. Di dalam Matius 24 dikatakan ini semuanya harus terjadi. Barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya. Tidak menyangkal Yesua HaMasyiah. Nah, jadi kembali lagi saudara kekasih. Supaya jelas. Ya, Alkitab itu ya dan amin. Jangan ditafsirkan. Lakukan saja dan Tuhan akan mewahyukan. Pewahyuan, knowledge itu pewahyuan. Ya. Pengetahuan hikmat yang bukan dari Elohim itu dari setan. Makanya jangan menurut saya. Menurut firman. Kalau menurut saya itu dari Yesua HaMasyiah mengatakan. Hikmat yang bukan dari Elohim itu dari setan. Makanya lakukan saja. Ngerti nggak ngerti. Kalau nggak ngerti jangan sok tahu juga. Pakai hikmat sendiri. Nah, ada janji yang luar biasa. Bagian kita. Ya. Kekuatan kita kecil. Tapi karena kita memelihara hukumnya. Memelihara firmannya. Taurat tidak pernah dihapuskan. Sabat tidak pernah dihapuskan. Manusia yang menghapuskan. Sabat menjadi hari Minggu. Sekarang sudah terbuka semua. Mau di sana. Itu pilihan saudara. Yuk kita taat kepada firman Tuhan. Ya. Agama adalah buatan manusia.
Tetapi pengikut Yeshua HaMashiach disebutnya kekristenan. Mari kita cek diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengikut Yeshua HaMashiach? Atau mengikut doktrin gereja? Doktrin bapak-bapak gereja. Saudara kasih, hari ini semuanya sedang dibukakan. Tapi selalu ada solusinya. Ya, namanya yang kudus Yahweh Sebaot, Elohim Adonai. This is my name forever. Dan dia mau dipanggil namanya. Jangan sembarangan memanggil namaku. Ya, mungkin nggak ngerti bahasa Indonesia kali ya. Udah jelas, jangan sembarangan memanggil namaku. Namanya yang kudus. Oh, sama saja dengan Allah, dengan Tuhan. Sudah kasih. Iblis paling nggak senang, nggak berani, gentar mendengar nama Yeshua HaMashiach yang telah mati di kayu salib. Ya, Yahweh diganti dengan God. Oh, God itu God siapa? Nah, hari-hari ini, saudara kekasih, semuanya sedang dibukakan. Mari kita taat. Ada suatu janji yang luar biasa. Karena apa akibat peperangan ini? Sekarang saja bensin di sini yang biasa $4 naik sudah $6. Bahkan ada yang mencapai $7 di California itu. Bawang daun biasanya 30 sen satu ikat. Bawang daun. Ya, saya suruh hampir $2 bawang daun. Ya kan? Bubur ayam kalau nggak ada bawang daunnya kan nggak enak. Membumbung tinggi. Pekerjaan nganggur. Banyak yang nganggur. Orang takut keluar sekarang. Sudah kekasih. Tapi Yahweh adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Barang siapa memelihara firman-Nya, Bapa Yahweh akan memelihara kita, itu janjinya. Makanya kamu harus beribadah kepada Yahweh, Keluaran 23 ayat 25. Makanan kita dijamin, minuman kita dijamin, dan dijauhkan dari segala penyakit, Keluaran 23 ayat 25. Nah, jadi kembali lagi saudara kasih, dia akan meluputkan. Dan kita pun kalau kita harus jadi martir. Mati adalah keuntungan, langsung ke sorga. Kalau saudara masih takut mati, berarti saudara belum percaya bahwa saudara akan selamat. Apalagi kalau mati sebagai martir, itu honor. Bukan jihad, ya beda jihad sama martir. Karena surganya juga beda. Ya, itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana sebuah pandangan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Tony Bastaman, ya. Memang beliau ini sudah lama tinggal di Amerika Serikat bersama dengan keluarganya. Tentu kita sudah mengenal beliau, ya kan, karena beliau juga berasal dari Indonesia, ya, dan dari suku Sunda kalau saya tidak salah, dan beliau adalah seorang yang dulunya beragama Islam dan kemudian menjadi pengikut Kristus, bahkan menjadi pemberita Injil, ya, untuk menyampaikan kebenaran kepada banyak orang tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ya, oleh karena pelayanan yang dilakukan oleh beliau, banyak jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan, ya. Karena kita tahu bersama bahwa memang mereka-mereka yang dari Islam ini ketika menjadi seorang pengikut Kristus, ya tentu mereka begitu luar biasa, ya, di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena ya mereka mengalami sendiri Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Maka itu sebabnya terkait apa yang tadi disampaikan oleh beliau tentang Israel gitu, ya. Tentu semuanya berdasarkan Alkitab. Jadi bukan hanya cerita atau dongeng semata, tetapi memang ada sejarahnya, ya, ada juga ayat-ayat firman Tuhan yang memang sudah menubuatkan tentang Israel dan juga orang-orang di luar Israel Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi ya, dalam hal ini bukan berarti orang Kristen itu mendukung apa yang dilakukan oleh Israel hari-hari ini, tapi memang kebenarannya seperti itu. Ya, apalagi soal kalau misalnya kita mengatakan dan menyampaikan kepada banyak orang kalau Israel itu adalah umat pilihan Tuhan, ya, atau umat kesayangan daripada Tuhan itu sendiri, banyak orang yang nggak terima gitu kan. Tapi memang itu kenyataannya dan Tuhan langsung bilang begitu, ya kan. Bahkan mungkin banyak orang juga yang sering kali juga saya ulang-ulang sampaikan di sini yang tidak terima ketika
kita mengatakan bahwa kita nggak bisa ya untuk mengutuk Israel gitu kan, karena memang kenapa? Karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan seperti itu ya, barang siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk, tetapi barang siapa yang memberkati Israel akan terberkati. Dan tentu kita menginginkan agar kita boleh mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Maka itu sebabnya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya tentu nggak mungkin kita mau mengutuk Israel itu sendiri ya sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga saudara-saudari kami yang non Kristen atau terkhusus yang beragama Islam bisa mengerti akan hal ini. Kami tahu dan kami merasa bahwa apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza, ya di Iran yang akhir-akhir ini, tentu mungkin mereka mengalami frustasi dan sebagainya. Kenapa? Ya karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, ya kan? Tetapi ya bagaimanapun juga kami tidak akan bisa untuk mengutuk Israel sekalipun kami tahu bahwa itu adalah sebuah kejahatan yang mereka lakukan. Tetapi bukan berarti juga kami mendukung itu, nggak mungkin, karena yang namanya kejahatan tetaplah kejahatan dan nggak mungkin kita mendukung hal-hal yang seperti itu. Ya, apa yang bisa kami lakukan sebagai orang Kristen adalah berdoa agar apa? Agar tercipta yang namanya kedamaian. Tentu harapan kita agar serangan-serangan tidak akan terjadi lagi dan konflik yang seperti ini tidak berkepanjangan dan tidak berdampak bagi banyak orang termasuk di negara-negara lain. Bahkan negara kita juga hampir terdampak, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, karena ini soal minyak juga sangat identik dengan Iran. Karena kenapa? Karena memang minyak dari sana, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Maka harapan kita pada kesempatan ini, marilah kita berdoa bersama, siapapun kita, dari agama manapun kita, ya, agar terciptalah kedamaian di hari-hari yang akan datang dan segera selesai serangan-serangan yang sudah diawali dari beberapa waktu yang lalu. Memang kita melihat, Bapak Ibu Saudari, bahwa sampai hari ini juga ada serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel ya. Maka sebab itu dalam hal ini ya kita banyak berdoa saja, kiranya Tuhan yang campur tangan atas semua ini. Kita percaya juga bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam dengan semuanya. Tapi ingat sekali lagi bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dan Tuhan pasti akan berpihak kepada mereka. Artinya bahwa memang kekuatan ada pada mereka, kepintaran ada pada mereka, hikmat diberikan kepada mereka. Hanya seringkali memang orang Israel dalam hal ini ya melakukan segala sesuatunya dengan emosi dan tidak lagi terkendali, dan akibatnya yaitu Bapak Ibu Saudara ya. Itu aja dulu untuk kesempatan ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Priyanto Zamasi.